A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji hanya bagi Allah yang telah menunjukkan kita semua kepada kebaikan ini, dan kita sekali-sekali tidak akan mendapatkan petunjuk jika Allah tidak memberikan kita petunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Muslim Fatah yang kami cintai dan juga uti-uti yang insya Allah semua dalam rahmat Allah. Alhamdulillah wa syukurillah di pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam majelis ini Sabila yang insya Allah akan membawa kita insya Allah semakin baik dari hari ke hari, meningkat ketakwaan kita dan insya Allah bertambah pula ilmu kita dan dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kali ini kajian dari Ustadz Muslim Fatah merupakan bagian ketiga dari temanya berjudul Menjadi Wanita yang Bahagia. Pada kajian pertama, kedua sudah dilaksanakan dan hari ini disajikan dalam kajian virtual. Ustadz Muslim kiranya berkenan untuk memberikan sedikit aja Ustadz review dari kajian pertama kedua sehingga mungkin yang bagi belum tidak hadir pada kajian pertama kedua bisa tetap mengikuti. Tidak berpanjang-panjang karena waktu sudah pukul 10.25. Kami akhiri muka rumah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma-oma, eyang-eyang yang semoga senantiasa diberikan kesehatan ya. Amin. Amin, amin. Nambah lagi cucunya, nambah lagi ponakannya, Masya Allah. Amin. Semoga terus bisa Allah berikan usia yang berkah, membersamai anak cucu. Amin, amin. Ya. Dan semoga di tengah kesibukan yang tentu semakin banyak karena cucu makin banyak tetap bisa istiqomah ngaji ya. Amin ya Allah. Amin. Insya Allah. Layaknya raga yang perlu nutrisi, hati juga perlu nutrisi. Nah, dan itu kemudian harus diistiqomahkan. Semoga kawan-kawan yang sedang berhalangan Allah mudahkan urusannya, Allah lapangkan rezekinya dan semoga bisa ketemu di kajian-kajian selanjutnya. Amin. Insya Allah. Amin. Terima kasih Ibu Kemala dan ibu-ibu yang lain yang sudah luar biasa ya. Apalagi Bu Hani yang selalu standby recording dengan upload YouTube-nya dan menjadi fasilitas bagi kawan-kawan yang belum sempat hadir untuk nonton YouTube-nya. Masya Allah ya. Alhamdulillah, Ustaz. Usia boleh tidak muda tapi semangatnya luar biasa ya. 45 tambah 4. Iya, nge-record sendiri, nge-upload sendiri luar biasa nih. Saya nggak bisa masih muda, Ustaz. Ya, saya nggak bisa ngebayangin 20 tahun yang lalu seperti apa beliau ya, Mas. Waduh. Jangan dibayangkan bahaya. Kayaknya satset ya, Masya Allah. Dan semoga senantiasa lelah letihnya terbayarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan keberkahan kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Ya, tanpa terasa kita sudah masuk ke pertemuan ketiga di satu tema besar yaitu menjadi wanita bahagia. Di pertemuan pertama kita membahas 3 sumber kebahagiaan. Ya, ternyata manusia itu bahagia karena 3 hal. Yang pertama disebut dengan material happiness. Kita bahagia karena dapat materi, ya gaji, ya, transferan, kemudian untung perdagangan, ya, apapun itu yang berbentuk materi itu disebut material happiness. Dan itu fitrah. Jadi Islam tidak pernah kemudian membenci atau menghina orang yang punya kebahagiaan karena materi. Itu fitrah. Nah, bahkan akan menjadi aneh jika ada manusia yang kemudian tidak mengatakan aku tidak butuh materi. Sedangkan materi itu nggak cuma uang ya. Ya, pakaian yang dia pakai itu termasuk materi. Ya. Yang tidak boleh dalam Islam adalah berlebihan dalam materi sampai lupa dengan kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan kebahagiaan yang kedua selain material happiness, kita juga sudah belajar yaitu tentang social happiness. Bagaimana bahagia karena mendapatkan apresiasi, ya, punya teman-teman yang support, itu namanya social happiness. Mungkin kawan-kawan di sini tidak saling berbagi profit ya, maksudnya bukan PT, bukan kumpul komisaris gitu yang kalau kumpul bahas profit perusahaan, tapi kalau kumpul bahas pengajian, kalau kumpul bahas kumpul di mana, makan bareng di mana, itu tidak disadari bahwa banyak orang tidak sadar bahwa itu ada sumber kebahagiaan. Apalagi di usia 50 tahun ke
atas sumber kebahagiaan ukti-ukti ya. Ukti-ukti itu tinggal dihilangin KH-nya jadi uti-uti ya. Itu kalau 50 tahun ke atas itu social happiness-nya menguat. Ya. Mereka sering merasakan loneliness, merasakan penderitaan kesendirian. Itulah kenapa seringkali berharap dijenguk oleh anak, oleh cucu. Maka saya sering sampaikan, kalau memang kemudian tidak seideal yang kita harapkan, cucu sibuk, anak sibuk, ya udah kita create bahagia kita, kumpul sama teman-teman kita yang sama-sama sedang merasakan kesendirian, yang sama-sama betul, yang sama-sama apa namanya anaknya sibuk, yang sama-sama cucunya sibuk, ya udah kumpul. Jadi create, karena your happiness, your ownership, bahagiamu adalah tanggung jawabmu, bukan tanggung jawab anakmu, bukan tanggung jawab cucumu. Jadi bersyukur banget ya pengajian begini termasuk salah satu sumber kebahagiaan yang disebut dengan social happiness ya. Bahkan bukan cuma pengajian, kumpul-kumpul ya, ngopi-ngopi, rujak-rujakan, makan bareng itu masuk social happiness ya. Dan yang ketiga yang sudah kita bahas juga di pertemuan pertama yaitu tentang spiritual happiness. Bagaimana bahagia dari sisi spiritual. Nah, ini lebih dalam lagi karena material happiness seringkali bersumber dari luar, dari materi. Ya, materi kan di luar dari kita ya. Sosial juga seringkali dari luar, ingin mendapatkan apresiasi, ya, perhatian dari orang, didengar dan lain-lain. Tapi kalau spiritual happiness itu dari bahasanya aja spiritual. Spiritual itu dari bahasa Yunani artinya ruh. Ruh itu sesuatu yang ada dalam diri. Makanya spiritual happiness adalah kebahagiaan yang didapatkan oleh seseorang yang bersumber dari dalam dirinya. Begitu. Value, belief, ya, kepercayaan bahwa kalau kita berbuat baik, Tuhan tidak akan menyia-nyiakan. Itu namanya spiritual happiness. Ya. Kalau social happiness, kita senyum, berharap orang orang lain senyum. Nah, ketika orang senyum, itu namanya social happiness. Tapi kalau tingkatan spiritual happiness, kita senyum, walaupun orang yang kita senyumin kita nggak senyum, nggak senyum kepada kita, kita tetap bahagia karena kita senyum bukan supaya dia senyum. Kita senyum karena kita punya belief bahwa senyumnya kita melahirkan kebaikan. Senyumnya kita mendapatkan pahala bahasa agamanya. Nah, itulah yang diusahakan, yang kita harus usahakan bahwa kita punya kebahagiaan tingkat paling tinggi yaitu spiritual happiness gitu. Kita sedekah nih. Banyak orang hari ini sedekah berharap balasan ya biar 10 kali lipat. Itu tidak salah. Ya, tapi bahagianya sedekah itu akan sangat paripurna dan sempurna jika sedekahnya didasari spiritual. Artinya saya sedekah karena saya punya keyakinan bahwa sedekah ini tidak akan sia-sia. Sedekah itu adalah investasi terbaik. Begitu. Sehingga walaupun orang yang disedekahi membalas dengan balasan yang buruk, ya ada pepatah air susu dibalas, air comberan, ya, atau air tuba atau apapun lah yang intinya menggambarkan ketidakbaikan, orang yang punya landasan spiritual dia akan baik-baik saja. Gambaran orang yang bahagia karena spiritual seperti ikan yang hidup di laut, ya. Ikan yang hidup di laut luar biasa lingkungannya. Kanan, kiri, atas, bawah asin, betul tidak? Tapi ketika ikan itu diangkat ke daratan, kita makan, ada yang pernah makan ikan laut asin tidak? Jawabannya Ya. tidak. Oh, kok bisa ya? Padahal kurang toksik apa lingkungan hidupnya, betul tidak? Ya. Ya, ternyata selama dia punya value, punya punya apa ya, punya nilai dalam diri, kepercayaan bahwa aku baik bukan karena berharap dibaikin, aku baik karena ya Tuhanku menyuruh aku baik. Itulah definisi bahagia menurut spiritual dan itu yang harus kita usahakan. Dan itu sudah kita bahas tuntas di pertemuan pertama. Di pertemuan kedua, kita membahas tentang sumber penderitaan yaitu seringkali kita terlalu berlebihan menyikapi respon orang kepada kita. Makanya kalau kita boleh sadari, kebanyakan luka-luka yang kita rasakan, kekecewaan itu karena kita berharap kepada manusia. Makanya di pertemuan kedua kita bahas tentang apa? Bersikap. Masa bodoh. Masa bodoh. Gitu ya. The Art of Giving a Fuck. Nah, itu bukunya sampai fenomenal ya. Saya punya bukunya. Ya, itu bestseller
internasional ya, salah satu buku bestseller internasional. The Art of Giving a Fuck di Gramedia sudah ada, walaupun tentu tidak bisa ditelan mentah-mentah ya, karena memang ya, penulisannya ditulis berdasarkan saintifik ya, berdasarkan ilmiah, tapi materi itu akan menjadi sempurna jika landasannya juga ilahiyah, scientific dan spirituality. Hanya saya mengcombine antara ilmu Quran dengan ilmu modern. Ternyata ada masanya kita perlu untuk bersikap bodoh amat, masa bodoh. Ya, tentu harus tepat sasaran, harus porsinya harus benar, tempatnya harus benar, situasinya harus benar. Kapan sih kita bersikap masuk bodoh? Ketika ada suatu hal yang di luar kendali kita yang belum sesuai kenyataan. Ya, jadi yang kita masa bodohin itu apa? Yang di luar kendali. Jangan kebalik. Yang dalam kendali itu, makanya ya harus paham betul bahwa kalau kita belajar lebih dalam, ya ternyata masalah thinking itu ada 3 golongan. Masalah thinking itu. Yang pertama, ada orang yang overthinking. Overthinking itu. Overthinking itu biasanya cepat sakit, mudah marah, asam lambung, GERD, atau penyakitnya itu. Kenapa? Karena semua omongan orang dia dengerin, dia pikirin. Cucunya yang masih umur 5 tahun dipikirin dia kuliah, bisa nggak ya kuliah di Harvard University. Mana UKT lagi mahal-mahalnya, padahal baru lahir itu cucunya. Itu orang overthinking itu ciri-cirinya apa? Sibuk memikirkan apa-apa yang di luar kendali. Itu overthinking. Yang kedua ada yang disebut dengan less thinking. Less thinking, double S, less thinking. Orang yang malas mikir, itu lawannya dari overthinking. Biasanya kalau tipe orang kayak gitu, kalau apa-apa, kalimat yang sering keluar, gimana nanti aja, guys. Udah yang penting kita berangkat dulu aja. Lah nanti di sana makan apa? Berangkat dulu aja. Itu ada tipe kayak gitu. Ada tipe sebaliknya overthinking. Nanti gimana? Apa? Santuy Nanti guys, nggak di gitu ya. kafe nih. Santuy guys, gitu ya. Santuy, guys. Ya nanti kalau pengajiannya misalnya nih ada agenda, saya bilang aja di coffee shop misalnya. Nanti kalau rame gimana? Itu overthinking tuh. Nanti kalau ternyata pas ke sana ada acara live musik gimana? Oh, mikirnya macam-macam. Capek deh. Nanti kalau parkirnya nggak cukup gimana? Itu overthinking. Kalau less thinking, santai berangkat aja gitu. Berangkat aja pas Nyantai aja berangkat gitu bener ya. ternyata parkiran penuh baru pusing. Easy going, orangnya easy going. Jadi less thinking dan overthinking itu punya sisi negatif masing-masing. Ya. Kalau overthinking itu terlalu over, makanya over kan, terlalu berlebihan. Kalau less kurang, makanya ada golongan yang ketiga namanya positive thinking. Nah, orang yang memikirkan apa-apa yang harus memang dipikirkan. Hal-hal yang positif misalnya, kumpul jam berapa, oke, biar nggak molor gimana caranya, itu yang dipikirkan. Adapun hal-hal yang di luar kendali dia nggak mau pikirin, sehingga dia tetap bisa stay positif gitu loh. Karena yang di luar kendali nggak bisa kita kendalikan dan itu tidak Ya. akan bisa kita positifkan. Misalnya, besok hujan nggak ya? Lah, situ nanya. Kamu Dikira, nanya, gitu. Emang dikira dukun kita ya. Mbak Rara apa ya? Makanya itu ciri-ciri overthinking. Makanya orang-orang positive thinking adalah orang-orang yang kalau rapat dia detail, dia orang yang detailing, tapi detailingnya itu dalam hal-hal yang di dalam kendali dan bisa Orang kita yang well planner gitu ya Ustadz ya, betul kalau well planner. positive thinking well planner. Jadi well planner itu kan dia memplanning apa-apa yang memang bisa kita kendalikan begitu. Ya. Jadi orang yang khawatir itu seringkali munculnya dari orang-orang yang overthinking karena orang-orang overthinking itu orang-orang yang sibuk memikirkan hal yang di luar kendali. Sampai hujan aja dia dipikirin. Penekanannya lebih di luar kendali ya Ustadz ya. Betul. Makanya Ya. bedanya kalau overthinking sibuk dengan hal yang di luar kendali, less thinking nggak mau mikirin apa yang dalam kendali, positive thinking orang yang memikirkan hal-hal yang dalam kendali dan menyerahkan apa-apa yang di luar kendali. Sehingga dia tetap stay positif karena yang dalam kendali dia bisa usahain. Gitu ya. Manasin mobil 6:30, oke saya panasin bisa. Nah, tapi di luar kendali dia nggak mau pikirin. Begitu. Dan itu sudah kita bahas di pertemuan yang kedua. Adapun pertemuan yang ketiga ini dalam rangkaian menjadi wanita yang bahagia adalah judul kita Don't Lose Hope. Bagaimana tidak hilang harapan. Oke, izin share screen ya. Ya. Biar lebih ada visual karena beberapa orang kan ada yang belajarnya itu selain auditori kan
visual. Kalau nggak ada visualnya tuh kayak kurang begitu. Siap. Kurang ngebayang gitu Ustaz ya. Betul. Ya. Sudah kelihatan ya Bunda? Ya Sudah, Bunda. Sudah Ustaz. Sudah, Ustaz. Sudah nampak ya? sudah. Ya. Oke. Judul kita adalah Don't Lose Hope. Bagaimana kita tidak kehilangan harapan. Setelah kita belajar tentang spiritual happiness, kemudian bodo amat, tapi seringkali kalau kita tidak lebih dalam belajar, sikap bodo amat itu lebih cenderung ke apatis. Terkadang begitu. Benar gak kawan-kawan? Ya, Ibu pernah ngerasain diem, nggak mau banyak omong, bukan karena less thinking, bukan karena easy going, lebih ke karena udah capek. Nah, artis ya. Iya, pernah nggak di sesi itu? Iya, pernah benar. pernah. Entah dulu pertanyaannya pernah nggak gitu? Pernah nggak? Pernah. Diem gitu ya, udah nggak banyak komentar, udah nggak banyak action, udah nggak banyak apa namanya Capek deh gitu ya. thinking ya, talking. Udah malas. Lebih bukan karena bodo amat, ya bodo amatnya tuh karena apatis, kan beda tuh ya. Ya. Ya bodo amatnya adalah Ustaz, susah dia mah dibilangin, ya. Udah beribu-ribu kali tuh ngambil baju tuh, saya bilangin diangkat dulu baru ditarik. Saya ngomong itu dari 37 tahun yang lalu gitu. Jadi sekarang lihat suami ngambil baju ditarik tuh udah biasa gitu ya. Itu bisa dua hal, bisa sudah berdamai, bisa karena ya apatis. Apatis tuh ya Pasrah. negatif. Udah Nah, pasrah. makanya pembahasan kita yang ketiga untuk menyeimbangkan pembahasan yang kedua, bersikap bodo amat, kita bahas yang ketiga, yaitu don't lose hope. Bagaimana jangan berhenti berharap. Pertanyaannya, why hope matters? Bagaimana berharap itu penting ya? Penting nggak berharap itu? Penting. Karena hope gives you power. Jadi bagaimana harapan itu membuat kita punya tenaga. Bahkan orang bunuh diri tahu nggak karena apa, Ibu Bapak? Nggak punya harapan. Orang tuh bunuh diri, depresi tingkat tinggi ya bunuh diri. Itu karena nggak punya apa lagi? Harapan. Nggak punya hope, nggak punya Harapan. harapan. Betul ya? Iya. Iya. Bahaya nggak berarti? Bahaya. Makanya apatis itu bahaya. Islam tidak pernah mengajarkan kita apatis gitu ya. Hope itu penting. Bahkan orang yang mohon maaf, orang yang baru mulai buka toko, tokonya sepi sudah 1 bulan misalnya, traffic pembeliannya cuma 1-2 per hari, sedangkan targetnya harusnya ada 70 transaksi per hari, itu tetap buka toko karena masih punya Harapan. orang bisa tetap survive di rumah sakit walaupun kata dokternya udah nggak bisa sembuh gitu ya, tetap bisa cuci darah. Itu kan luar biasa ya, cuci darah ya. Kalau cuci darahnya pakai mesin cuci masih ringan, kita bisa beli alatnya kan. Cuci darah itu alatnya didatangkan dari luar negeri, masih impor, dan sebagian rumah sakit tidak punya alat itu, jadi harus rumah sakit rujukan. Tapi kenapa tetap stay alive gitu, tetap hidup gitu ya, bahkan sebagian orang masih tetap ngaji online karena masih punya Harapan. ya, harapan itu membuat orang lebih produktif, lebih punya endurance ya, bertahan dalam tekanan ya. Dan hari ini tuh ternyata ibu-ibu, kalau saya pelajari ya, itu bukan orang yang pinter, bukan orang yang cerdas modal utama sukses. Benar gak? Modal utama sukses di zaman sekarang, di zaman digital tuh endurance, ketahanan. Ya. Siapa yang tahan, dia yang sukses. Betul ya Bu ya? Iya, Iya. ibu-ibu merasakan. Ibu-ibu lah udah merasakan hidup seperti apa. Saya bisa stay alive, Ustadz, bukan karena saya cerdas, Ustadz, karena dan endurance ini penting ya. Semangat ya, Ustaz ya. Daya tahan untuk tetap hidup ya. Tahan. Makanya kan dalam otomotif endurance itu menjadi hal yang penting. Mobil itu harus punya endurance. Makanya oli itu kan sekarang tuh kalau menawarkan oli yang membuat mesin punya endurance, daya tahan. Gitu ya. Mungkin istilah endurance itu sering muncul di iklan oli kawan-kawan ya. Karena memang oli yang paling bagus adalah oli yang membuat mesin itu better Tahan endurance. banting, Ustaz ya. Bahasa gaulnya tahan banting.
tahan banting, kemudian dia bukan orang yang hidup di jalan mulus endurance itu. Ya. Ya. Jadi orang yang tetap produktif di tengah badai yang sedang terjadi. Nah, itulah. Dan itu gara-gara apa? Hope, gara-gara ada harapan. Hmm. Bagaimana teman saya sekaligus guru saya disebut grandpa of trainer ya, kakeknya para trainer, Babe Jamil Az-Zaini yang pernah diundang di Kick Andy. Beliau seorang anak kecil yang dulu tinggal di hutan Lampung, orang termiskin kedua di desanya, punya cita-cita ingin sekolah jadi insinyur ya. Dihina-hina orang sekampung ketika dia SMA minjem duit bapaknya ke orang sekampung, dihina-hina, diludahin karena tidak tahu diri, orang miskin pengen sekolah SMA, bahkan ketika beliau kuliah semakin menjadi-jadi, tapi kenapa beliau tetap punya endurance, tahan banting? Karena beliau punya hope, punya harapan. Dan sekarang siapa yang tidak kenal Jamil Az-Zaini dalam dunia training? Beliau kakeknya para trainer, melahirkan para trainer-trainer handal di bidang self improvement ya, gitu ya. Tinggal googling aja Babe Jamil Az-Zaini, muncul semua video. Karena beliau udah berasal dari orang yang tidak punya privilege, tidak punya support system yang bagus ketika kecil. Hanya satu, ayahnya mengajarkan untuk tetap berharap. Nah, kita boleh miskin, tapi jangan sampai miskin cita-cita. Nah, itu kalimatnya. Nah, kita boleh miskin, tapi kita tidak boleh miskin cita-cita, karena punya cita-cita itu gratis. Gitu. Nah, dan salah satu yang dilakukan oleh Babe Jamil adalah repetition. Ya, writing the dream. Mengulang-ulang menulis cita-cita. Dan kemudian mengimajinasikan itu. Jadi setiap menulis aku insinyur pertanian, dibayangkan. Karena referensi yang beliau lihat itu, para insinyur tuh kan kerja di hutan Lampung tuh ya. Jadi enak ya, dihormati orang, disegani orang. Dan dia berharap jadi orang seperti itu. Hope ya, kekuatan dari berharap. Ya. Dan ternyata ketika diteliti ya, the science of hope, bagaimana para ilmuwan mempelajari tentang hope ya. Ada buku bagus namanya Making Hope Happen ya, karangan Saint Gelovos ya, boleh di googling di marketplace, ada juga bukunya. Saya nggak tahu ada terjemahannya atau tidak, tapi saya cari di Gramedia belum ada. Bagaimana menjadikan harapan itu jadi kenyataan ya. Dan ternyata ada 3 item. Yang pertama, goal directed thinking, yakin akan masa depan. Jadi keyakinan akan masa depan itu meningkatkan gairah hidup, benar gak Bu? Ya. Ibu yakin nih, makanya kan harus yakin. Orang yang nggak yakin lemes ya. Ya, yakin. Ya, teman saya nyalon bupati. Bro, lu nyalon bupati? Iya, doain ya Ustad. Yakin, yakin Ustad. Nah, karena dia yakin, semangat gak kira-kira? Masang bannernya, masang foto dia, buat tim sesnya, semangat. Ya. Ya, ini dulu yang penting. Makanya orang tua sekarang, kita lah ya, orang tua ini harus punya kemampuan untuk meyakinkan anak bahwa mungkin hari ini kamu gagal, nak. Besok mungkin gagal lagi, tapi ibu yakin pada akhirnya kamu akan sukses di hal yang kamu harapkan. Karena sukses itu kan, apa sih definisi sukses? Orang yang sukses adalah orang yang sukses, kata guru saya, adalah orang yang menghabiskan jatah gagalnya. Benar gak, Bu? Hmm. Nah, sedangkan orang yang gagal adalah orang yang berhenti sebelum jatah gagalnya habis gitu. Nah, cuman setiap orang jatah gagalnya beda-beda, Bu. Ada yang jatah gagalnya 20 kali, sehingga pas 21 dia sukses. Ada yang jatah gagalnya 30. Nah, ada yang jatah gagalnya 257, Bu. Ada yang gagalnya 3.500, tapi pada ujungnya, makanya betul, the key of success is in endurance. Kunci dari kesuksesan adalah endurance. Karena itu sebenarnya orang itu perlu bertahan aja. Gitu. Nah, cuman kan salah satu virus hari ini kan mencela-mencela anak-anak sekarang. Nyoba ini gagal, pindah lagi. Baru 2 bulan udah pindah lagi. Benar gak, Bu? Ya. Beda sama orang tua kita dulu. Ya, dia petani ya petani. Sampai anak cucu petani. Walaupun mungkin secara materi tidak banyak, tapi sukses. Mereka punya anak 7 kuliah semua. Dari hasil pertanian mereka. Kenapa? Karena mereka akan jadi orang yang expert di bidangnya. Karena repetitionnya lebih dari 10.000 jam.
Ya, penyakit anak-anak sekarang ini PR buat para uti-uti ya, ukti. Ah, saya mohon maaf salah sebut ya. Kayak Uti. Maka satu, kuatkan. Ayo nah, kamu pasti bisa. Jangan justru seringkali ada orang tua yang melemahkan. Nah, kamu tuh gimana sih? Ulangan nilainya kecil terus. Nah, itulah yang membuat dia nggak punya endurance. Atau mengalihkan. Ya udah nak, kamu nilainya berapa? Oh segitu nggak apa-apa. Nah, yuk yuk kita main. Jangan. Ayo nak, bunda temen. Ayo. Oh nggak bisa lagi. Ayo nggak apa-apa. Nah, jadi kita harus ajari ke anak-anak cucu kita untuk punya endurance, tahan banting untuk terus mencoba sampai bisa menghabiskan jatah gagal dia. Begitu. Dan ternyata pas saya ngobrol sama seorang psikolog anak, ada salah satu tanda autism ya. Autism tingkat ringan adalah tidak mau mencoba. Jadi kalau gagal dia berpindah ke yang lain. Jadi salah satu tanda anak yang autism punya sisi autis gejala ringan adalah kalau mainan nih dia nggak bisa, dia langsung lempar, diambil yang lain. Nah, kalau Anda melihat cucu Anda begitu, ambil lagi mainannya, pegang tangannya sampai dia bisa. Sampai dia punya apa namanya, punya kepercayaan diri. Oh, ternyata aku bisa. Buktikan bahwa dia bisa. Itu kalau tidak di apa namanya, tidak di coaching, tidak di mentoring sampai besar nanti begitu. Ya, jadi nggak mau nyoba. Nah, sekarang ada nggak yang begitu, Bu? Kita ngerasain nggak bahwa generasi sekarang nih, generasi di bawah kita, anak kita, cucu kita begitu. Jauh banget sama generasi ibu-ibu gitu ya. Benar nggak, Bu? Iya, Eh, apa namanya? Koreksi jika saya salah. Betul nggak? iya betul Ustaz. Betul ya. Budian luar biasa dulu. Pokoknya belum tepar melanjut terus, betul ya Budian ya? Iya. Semangat Walaupun juangnya sangat tinggi. betul. Semangat Itulah yang juangnya disebut sangat tinggi. endurance. Sampai sekarang, Ustaz, sampai sekarang, kemudian. Sampai Sekarang. sekarang. Kelebihan, kelebihan. Iya, kalau belum tepar, oh lanjut ya. Pantang bilang tidak bisa, kan orang dulu begitu ya. Iya. Coba dulu aja gitu ya. Walaupun kadang-kadang ya tadi ya. Nanti gimana ya? Coba dulu aja. Ya, jadi itulah. Nah. Kemudian yang kedua, itu harus punya agency thinking, perasaan bahwa diri kita tuh layak. Nah, ini yang juga menjadi penyakit anak-anak sekarang, minder, merasa nggak layak. Emang aku bisa. Kalau kita dulu ya sama-sama makan nasi, itu kalimat yang sering muncul dulu ya. Sama-sama makan nasi, kok masa dia bisa saya nggak bisa, kan begitu. Eh, saya tuh masih muda, tapi saya hidup di kalangan orang-orang yang jauh lebih tua ya. Saya bilang dewasa nanti terlalu. Senior, Ustaz. Iya, Senior. Kotak, senior kalau lah. di Sunda bukan kolot begok ya. Dan memang generasi saya itu generasi yang apa ya, cukup lengkap referensinya karena generasi kami itu dijepit oleh kedua generasi, generasi Milenial. dan generasi sebelum kami. Makanya generasi kelahiran tahun 80-an 90-an itu menyaksikan transisi dua peradaban. Kita masih menyaksikan TV hitam putih dan kita menyaksikan TV digital. Dalam keadaan masih muda, ya. Kita menyaksikan HP Nokia yang hitam putih yang permainannya ular. Betul ya, yang kalau kita SMS kepanjangan teks terputus ya. Yang kita kalau mau ngirim bunga kita ngetik sendiri, ngerangkai sendiri tuh bentuk bunga kan. Iya. Saya ngalamin itu dan saya juga mengalami masa di mana kemudian iPhone berkembang gitu, ya, smartphone berkembang, smart TV berkembang dalam keadaan masih muda juga. Jadi kelebihan generasi 80 90 itu. Makanya referensi Generasi anak-anak kita nih. Iya, iya makanya. betul nggak Bu? Makanya kita tuh masih relate. Apalagi memang ribuan orang yang Allah hadirkan dalam kehidupan saya banyak bercerita tentang kehidupan mereka sehingga referensi itu lebih lengkap. Memang betul ya, tidak yang disebut pengalaman itu tidak mesti kita mengalami, tapi dari orang yang pernah mengalami pun bisa kita sebut dengan experience ya, pengalaman hidup. Jadi begitu Ibu Bapak ya. Jadi harus punya agency thinking. Kamu bisa kok nak. Nah, tapi kamu bisa itu jangan sampai jadi bualan. Kamu bisa itu sampai kamu bisa itu bukan cuma berkata, tapi ayo kita temenin proses dia. Nemenin apa? Nemenin jatah gagal. Kan ada orang tua sekarang tuh yang apa ya? Yang memberikan bunga-bunga mimpi tapi tanpa menyertai proses. Jadi kamu pasti bisa. Nah, habis itu udah ditinggal kondangan.
Ya, ditinggal jalan-jalan, tapi nggak ditemani prosesnya. Padahal itu akan justru membuat dia makin tidak percaya diri. Ternyata beneran kan aku nggak bisa. Kalau memang kita bilang kamu bisa, ya coba. Ya kita temenin jatah gagalnya. Setiap orang ada jatah gagalnya. Nggak mungkin ada kalimat saya nggak bisa tuh nggak ada. Makanya saya termasuk bukan orang yang cerdas. Saya mengakui ya, saya itu termasuk orang yang gigih ya. Gigih. Kenapa? Orang yang cerdas itu dia hanya butuh kurang dari 10 pengulangan untuk bisa memahami sesuatu. Itu cerdas. Jadi dia kalau baca sesuatu kurang dari 10 kali itu paham. Saya punya teman dulu, zaman masih di pondok pesantren, orang Magelang itu cerdas, Bu. Dia kelihatannya malas banget. Tapi sekali baca langsung hafal. Dia nilainya paling besar. Saya bilang, ini orang pakai dukun apa? Saya belajar sampai begadang sampai malam. Nilai tetap di bawah dia ya. Saya amati ternyata tingkat kecerdasan dia tuh jauh di atas rata-rata. Jadi untuk bisa sama, dia ngulang 2 kali, saya harus ngulang 20 kali, Bu. Jadi 100% lah ya. Dia dia 2, saya 20. Nah, saya lihat tuh, dia berapa kali ngulangin. Saya lihat dia ngulangin 10 kali semua materi. Berarti saya harus 100. Ternyata saya bisa unggul dari dia dengan cara memperpanjang durasi belajar. Itu menangnya saya, endurance. Sampai saya pernah belajar itu sampai, ya pokoknya kalau habis ujian tuh saya sakit aja. Kenapa tadi? Habis-habisan Ustaz. Habis-habisan Betul. ya. Habis-habisan. Tapi saya menang, Bu. Saya jadi lulusan Alhamdulillah. terbaik mengalahkan mereka, orang-orang yang cerdas, karena bahasanya begini. Kalau Anda punya mobil sport gitu ya, yang kecepatannya 200 km per jam, berarti kan dalam 1 jam Anda 200 km kan jarak tempuhnya. Nah, saya kijang kijang tahun 90 nih. Ya. Yang kecepatannya paling banter 70 kilo. Nah, tapi biasanya orang-orang yang cerdas itu santai, Bu, orangnya. Allah Maha Adil memang. Nah, Anda yang punya mobil sport itu cuman mau memacu mobilnya 1 jam, berarti jaraknya berapa? 200 kan? Nah, untuk menyamai jarak itu saya harus memacu mobil berapa berapa jam, Rapi? Kalau 70 km per jam. 3 Minimal berapa? jam. Minimal 3 Minimal jam. 3 jam. Nah, itu aja bedanya. Saya tuh unggul karena itu. Dia 1 jam udah leha-leha, saya 3 jam terus begitu loh. Itulah yang disebut endurance. Dan ternyata ketika saya banyak berinteraksi dengan orang-orang sukses, mereka tidak cerdas. Sedikit aja persentase orang-orang cerdas dalam dunia kesuksesan itu. Tapi mereka orang-orang yang punya endurance, punya punya apa namanya, kemampuan mengenal Semangat. diri. Ya, punya kemampuan mengenal diri. Saya tuh kecepatannya berapa sih? Paham nggak? Sedangkan kecepatan teman sebelah berapa? Dan dia kemudian tidak berkata, aku lebih hebat. Enggak, aku lebih lambat. Dia lebih cepat. Harus ngaku gitu loh. Setelah itu, tapi aku lebih bertahan untuk memacu mobil dibanding dia. Begini. Endurance sama tekun sama nggak Ustaz? Sama. Lebih kuat endurance, Bu. Ya, endurance itu ya tekun, Ya semangat gitu ya. Gigih. tetap on the track gitu ya, tetap di track gitu ya. Tetap tidak memilih. Ya, jadi betul-betul sampai titik darah penghabisan lah. Daya tahan lah kalau dalam bahasa Ya. daya tahan. Yang terakhir, orang-orang yang apa namanya bahagia ya, karena kita sedang membahas bahagia, itu orang-orang yang punya pathway thinking, selalu punya alternatif jalan berpikir. Dia nggak mau buntu. Nah, makanya saya kalau rapat mimpin tim saya ya, manajemen di di apa namanya di Rumah Muslim atau di PT yang saya bina gitu. Itu selalu plan itu minimal sampai C. Itu minimal plan itu. Ya. Plan A ini, plan B ini, plan C. Karena selalu ada harapan ketika plan A gagal. Misalnya nih. Nah, biasanya kan anak-anak sekarang nggak mau ribet. Yuk ketemuan di coffee shop A. Less thinking kan, easy going kan. Ya, slow living. Sampai coffee shop A penuh. Baru mikir tuh. Kemana nih, kemana nih? Padahal sesuatu yang insidental itu menurunkan hoping, menurunkan tingkat harapan orang. Ya, udah, ini kayaknya nggak bakal jadi deh. Ini jam berapa? Belum lagi nyari tempatnya. Jadi harapan bisa tetap meeting di waktu yang sudah ditentukan tuh menjadi menurun drastis. Tapi kalau plan A, plan B, plan C, udah. Plan A, coffee shop A tutup. Oh, udah tahu. Oke, di sebelah 100 meter ke depan ada coffee shop B sampai plan C. Makanya punya pathway thinking. Jadi pikirannya tuh selalu ada macam-macam.
Kreatif seperti. Betul gitu. Nah, begitupun dalam kehidupan. Orang bahagia tuh orang yang punya tiga ini, Ibu Bapak. Orang yang berharap dengan benar tuh harus punya tiga ini. Satu, dia harus punya goal directed thinking, dia harus punya harapan yakin terhadap masa depan. Kuncinya belief, keyakinan. Yang kedua, agency thinking, dia harus merasa layak. Satu kalimat yang sering dijadikan pembenaran, aku nggak punya privilege. Salah. Setiap manusia itu terlahir dalam keadaan punya privilege. Ya. Hanya saja orang hari ini salah mengartikan privilege. Apa sih privilege itu? Uang. Ya, uang sebanyak apapun bisa habis kalau kita nggak ngapa-ngapain. Betul tidak? Ya. Relasi. Ya, relasi sebagus apapun kalau kita nggak ngapa-ngapain juga nggak bakal bermanfaat. Jadi kita tuh terlahir dalam keadaan punya privilege yang luar biasa. Apa itu? Wah. Manusia itu fi ahsani taqwim, coba. Benar gak, Bu? Ciptaan terbaik. Kita punya insting, kita punya akal. Gitu. Jadi tidak boleh kemudian merasa insecure, ya. Makanya ada kalimat bagus banget tuh. Don't be insecure if your heart is pure. Ini kalimat, tahu nggak kalimat ini siapa yang ngucapin? Kalimatnya bagus, tapi yang ngomong sosok yang kurang layak Iya, dijadikan. Putri Aryani. Iya, tapi itu lagu Lady Gaga, Bu. Putri Aryani juga ngomong gitu. Iya, itu judul lagu Lady Gaga yang sempat viral pernah datang ke Indonesia kan. Iya. Jadi memang lagunya Lady Gaga tuh bagus-bagus, saya akuin. Ya, banyak lagu-lagu Lady Gaga tuh yang isinya puitis, ya, inspiratif. Salah satunya judul lagunya Don't Be Insecure if your heart is pure. Jangan pernah merasa rendah diri kalau masih punya hati. Karena orang sekarang itu berbangga-bangga dengan harta, dengan jabatan, tapi mereka lupa value tertinggi dari manusia itu hati, bukan materi. Jadi value tertinggi manusia itu hati, ya. Selagi manusia punya hati, berarti dia derajatnya paling tinggi. Makanya kalimatnya don't be insecure if your heart is pure. Ya, murni, kejernihan hati. Misalnya apa? Masih punya empati, gitu ya. Masih punya kejujuran, nggak mau ngambil hak orang lain. Bener gak? Sekarang kan kita Ya. kurang orang seperti itu. Betapa banyak yang kemudian, betul kata siapa? Kata Mahfud MD, ya. Ya, seandainya negara ini semuanya punya pure, ya, punya hati yang murni, itu setiap bayi terlahir dapat bonus 20 juta dari negara. Tapi berbalik karena bocornya di mana-mana. Gitu ya. Dan sekarang itu makin kelabu, ya, benar salah tuh makin kelabu karena tadi, ya, yang benar bisa dipersalahkan, ya, yang salah bisa diperdebatkan, gitu ya. Karena lagi-lagi, ya, dunia sedang tidak baik-baik saja. Makanya tetaplah jaga value kita di tengah kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Qulil haq walau kana murra, kata Nabi, katakan yang benar walaupun pahit. Begitu. Kadang pahit itu malah menyembuhkan. Ya, ini bukunya bagus, ya. Kalau mau mereferensikan buat anak-anak, karena anak-anak sekarang bacaannya kurang keren, Ibu Bapak. Jadi kita harus paham bahwa apa yang kita pikirkan itu kan menentukan banyak hal. Pikiran mempengaruhi perasaan, perasaan mempengaruhi perkataan, perkataan mempengaruhi tindakan, tindakan mempengaruhi karakter, karakter yang berulang kali dilakukan menjadi nasib seseorang. Nah, pikiran itu salah satu pengaruhnya adalah bacaan. Bacaan, tontonan, apa namanya, rekomendasikan anak-anak kita, cucu kita bacaan-bacaan yang apa ya, yang kritis gitu ya, antitesis terhadap apa yang diyakini banyak orang. Critical thinking, ya, ini yang mulai hilang dari generasi sekarang. Iya aja gitu loh, nggak boleh. Bahkan saya kemarin baru belajar dari seorang psikolog anak lulusan UK, ya. Saya undang beliau di kajian online kami di Rumah Muslim, mungkin Bu Nadia juga tahu, ya. Dia lulusan UI, S1-nya, S2-nya di UK, sekarang lagi di Skotlandia. Beliau berbicara begini, hati-hati kalau punya anak dan cucu yang nurutnya terlalu berlebihan, itu malah nggak bagus. Jadi kalau punya anak atau cucu disuruh mau terus, itu malah bahaya. Berarti dia nggak punya value. Dan itu dampaknya kalau besar, dia mudah banget diperalat oleh orang nanti. Jadi justru anak yang bagus adalah anak yang bertanya, kenapa harus saya yang nyuruh? Nah, walaupun dalam tanda kutip orang tua sekarang menganggap dia anak yang ngeyel,
Anak yang bandel kenapa? Disuruh kok malah nanya, bener gak Bu? Kritis ya. Ya, Kritis. padahal itu bagus. Berarti dia punya modal critical thinking. Sehingga suatu saat jika dia disuruh dengan Suaranya hilang, Ustaz. Kepencet yang Ustaz. Ustaz terpencet itu. istri saya pamit sebentar. Oh. Ada emergency call. Emergency call harus segera dijawab. Eh, Iya, jadi ternyata banyak orang hari ini salah menilai terhadap anak cucu yang Oma, kenapa aku sih yang disuruh, kan cucu Oma ada 7 gitu misalnya ya. Kan kumpul itu 7 ya. Ini calon-calon orang penting nih saya bilang. Dan itu bagus ternyata. Dan ini kan banyak disalahartikan, benar gak Bu? Ini Iya. dia punya critical thinking sehingga suatu saat ketika dia dijerumuskan ke dalam hal-hal yang kurang baik dia akan kritik gitu. Makanya Ya. betul banget. Dan saya baru dapat itu secara saintifik ya, secara sains dari seorang psikolog dan memang beliau expert di bidangnya. Kemarin ketika kajian online kami ngundang beliau ya, dan beliau referensinya lengkap karena memang beliau seorang praktisi juga, psikolog anak, dan ternyata justru anak yang terlalu nurut itu kurang bagus. Jadi dia nggak punya value gitu, nggak punya batasan kapan saya harus nurut, kapan saya tidak nurut, begitu. Ya. Dan saya lihat nih wajah-wajah ibu-ibu nih, ibu-ibu wajahnya wajah-wajah ngeyel, ini bagus itu. Jangan ngeyel dong Ustaz, bilangnya kritis. Ustaz. Ngeyel Kritis kan. dong. Ngeyel itu kritis. kan bahasa Gaul. umumnya. Padahal ngeyel itu sama suami ya, Ustaz. ngeyel itu bahasa Inggrisnya critical thinking, itu bagus. Berprinsip Pak Ustadz. Betul. Orang yang ngeyel yang itu, elegannya gitu ya, yang elegan punya prinsip ya. orang yang ngeyel itu, kenapa sih dia ngeyel? Karena dia punya value, dia punya prinsip yang harus dijaga kan. Nah, orang yang iya-iya aja tuh malah bahaya. Berarti dia ya Oke-oke aja ya. oke aja tuh bahaya. Dan didik anak kita tuh begitu. Jadi ternyata punya anak ngeyel tuh bagus loh, Pak. Yang penting Tapi kalau ngeyelin terus nggak bagus juga, Ustaz. ya sesuatu yang berlebihan. Nah, ini ya. Jadi kita harus paham bahwa kita itu tidak boleh kemudian kehilangan harapan sebanyak apapun dosa kita. Karena setan tuh paling suka membuat kita putus asa. Ya, sebentar. Setan paling suka membuat kita putus asa. Tahu nggak Ibu Bapak? Banyak orang hari ini tidak mau berubah lebih baik karena merasa, ya aku sudah terlalu gelap masa lalunya. Aku sudah tidak punya harapan untuk jadi pribadi yang lebih baik. Aku sudah terlanjur gagal, terlanjur hancur. Nah, itu yang kemudian menjadi jalan setan, membuat orang kemudian depresi, akhirnya bunuh diri karena tidak punya harapan. Makanya Rasul bersabda, barang siapa yang menghendaki agar Allah tidak menghisap amalnya dan tidak pula membeberkan di hadapannya semua makhluk, maka hendaknya ia berdoa dengan doa ini. Nah nih, ibu-ibu kan kemarin ada yang nanya nih, Ustadz, kalau saya taubat, dosa-dosa saya di masa lalu gimana tuh nasibnya? Saya lupa yang nanya siapa. Orang ibu-ibu yang tinggi, yang punya travel tuh, Bu, siapa namanya? Ya, ibu tinggi, Bukan Bu Mira ya, Bu Mira kan? saya nggak tahu. Tinggi, punya travel. Beberapa kali ngobrol sama Ustadz, bisa nggak ngundang Ustadz mendampingi jamaah saya? Kayaknya Mira deh yang nanya. Mira emang niat ya? Oh, udah. Niat orang Mira. Terus gimana, Ustaz? Jadi gimana, Ustaz, doanya? Jadi beliau nanya begini, Ustadz, bagaimana nasib dosa-dosa saya di masa lalu? Saya jawab, Bu, bisa. Kan ya saya cerita kemarin. Nanti di akhirat ada LCD besar, Bu, yang menayangkan semua activity kita dari balik sampai mati. Baik yang positif maupun yang negatif. Langsung, waduh, yang nonton semua makhluk gitu loh. Yang nonton semua makhluk sedunia termasuk besan. Tahuan deh, ini ada besan saya di sini lagi. Ya, makanya kan, aduh gimana nih? Ngomongin besan di belakang Lala misalnya. gimana nih? Ini gimana nih? Ayo Des, ada Enggak maksudnya. kita. Berarti besan, Ustaz, saya ditonton semua orang nggak apa-apa deh, yang penting besan nggak ikutan katanya. Maka saya bilang, Bu, bisa loh beberapa tayangan tuh dihapus. Jadi nggak lagi ditonton. Jadi ada dua treatment. Ada yang dihapus, ada yang tetap ditayangkan, tapi Allah tutup
layarnya dari pandangan manusia yang bisa melihat hanya Allah. Jadi ada dua golongan. Di blur. Aduh, Ya, mudah-mudahan di blur lah tugas ya. kita semuanya di blur, Jadi insya Allah. ada yang dihapus, Amin. ada yang di blur. Nah, yang dihapus yang mana? Yang mengamalkan doa ini. Ini doanya. Amin, insya Wah, Allah. nih Ini harus doanya. nih dibaca. Ini doanya disebutkan dalam kitab Nasoihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Dipoto saran saya karena saya tahu menghafal doa ini cukup perlu effort. Allahumma inna nafirat. Ya. Intinya doa ini tuh apa? Doa banget, doa hopping banget. Doa yang berbunyi, ya Allah sesungguhnya ampunanmu lebih aku harapkan daripada amal-amalku. Jadi kita nggak sombong. Kita nggak ngambilin amal untuk mencapai surga. Karena nggak pantas amal kita disandingkan dengan surga. Kemudian, sesungguhnya rahmatmu lebih luas daripada dosa-dosaku. Sebanyak apapun dosa kita, lebih luas rahmatnya Allah. Insya Allah. Ya Allah, apabila aku bukan termasuk mereka yang berhak untuk mendapatkan rahmatmu, maka rahmatmu akan tetap meraihku. Karena rahmatmu meliputi segala sesuatu. Wahai Zat yang maha penyayang di antara yang penyayang. Masya Allah, bagus sekali doanya Ustaz. Betul, Bapak. Ini doa ditulis oleh ulama Nusantara. Disitir, dinukil oleh ulama Nusantara namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Berarti orang mana kira-kira Syekh Nawawi Al-Bantani? Orang mana? Syekh Nawawi Orang Al-Bantani. Banten. Iya, Luar Banten, biasa. iya Saya benar-benar. nggak nyangka loh ya, pengetahuan ibu-ibu Salsabila keren sekali ya. Kalau Sejarahnya imam-imam di Saudi kan di Mekah pakai Al-Bantanir, kalau yang orang Aceh juga. ternyata bukan paham sejarah, cuman karena terakhirnya Al-Bantani jadi tahu Banten ya. Jadi kita tuh patut berbangga ya, bahwa ulama-ulama kita dulu itu keren-keren. Orang sekarang itu bangga belajar di Timur Tengah. Padahal ulama kita dulu ngajar di Timur Tengah. Salah satunya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ada Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banten. Ada Syekh Yasin Al-Fadani, Sumatera Barat dari Padang. Syekh Yasin Al-Fadani. Ada Syekh Khotib Al-Minangkabawi, tokoh Sumatera Barat juga. Banyak. Ada Syekh Khalil Al-Bangkali, Syekh Khalil Bangkal. Bangkal. Betul, Madura. Bangkalan. Gurunya dua founder the biggest organization of Islam, NU dan Muhammadiyah, itu dua guru. Jadi Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu berguru ke Syekh Khalil Al-Bangkali. Keren banget berarti kan? Luar biasa. Jadi sumber daya Indonesia tuh gak kaleng-kaleng sebenarnya. Dan hafalkan doa ini. Allahumma inna maghfirataka arja min amali wa inna rahmataka awsa'u min dambi. Allahumma lam akun ahlan an ablughu rahmataka fa inna rahmataka ahlun an tablughani bi annaha wasi'at li kulli syai'in ya arhamar rahimin. Nanti kita posting di grup ya, ya semuanya bisa hafal. Oke. Coba saya kasih waktu 1 menit. Kalau ada yang hafal, saya kasih hadiah umroh gratis. Umroh. Tadi umroh Ustaz, tadi umroh. Bukan kayak tadi Pak, bukan yang tipe yang satu kali langsung hafal. Kita sih ini aja. kita orang yang termasuk ini. Kita bisa 100 kali hafal dulu, Ustaz. Tapi kita termasuk orang yang daya endurance-nya bagus. Endurance-nya bagus. Bisa ngafalin sampai malam nanti. Puji diri sendiri. Insya Allah besok udah hafal. Allahumma inna Oh, Ustadznya benar-benar ngasih kita suruh hafal loh. Menghilang ya. Inna rahmatan. Ya, coba Bu Hani, silakan hafalkan. Allahumma rahmat fa inna maghfirah li anna wasi'at li kulli syai'in ya. Coba kita bikin ininya apa? Latinnya. Nanti di share di grup aja ya. Oke.
Tentunya kisah Di apa? serial artinya, Han. Iya, nanti aku lagi. Ini aku udah dapat di YouTube, di Google kok. Oke. Oh, ininya Di apanya share aja di share ya. Latinnya ya, bahasa Latin. Aku udah dapat. Nanti kan ada tayangan YouTube-nya. Saya baca nanti biar pelafalannya benar Oh barangkali. iya, betul betul. Ya, Ustaz. Nanti kan diulang-ulang aja ya. Saya Iya. baca. Ya, Ustaz, baca Ustaz. Allahumma inna maghfirataka arja min amali wa inna rahmataka awsa'u min dhanbi. Allahumma in lam akun ahlan an ablugha rahmataka fa inna rahmataka ahlun an tablughani li'annaha wasi'at likulli syai'in ya arhamar rahimin. Tapi substansinya sih bukan Arabnya ya, tapi terjemahannya. Iya. Jadi kalimat terjemahannya tuh indah banget. Jadi kita tuh nggak pernah bergantung sama amal kita. Sehingga sebanyak apapun ibadah kita nggak sombong. Karena kita meyakini bukan itu yang membuat kita masuk surga, tapi rahmatnya Allah. Allah. Insya Allah. Baliknya, walaupun kita merasa banyak dosa, kita nggak putus asa. Karena kita yakin rahmat Allah lebih luas daripada dosa-dosa kita. Insya Allah. Dan sekalipun kita merasa kayaknya kita nggak layak dia mendapatkan rahmat Allah, tapi kita yakin rahmat Allah yang akan mendatangi kita. Karena Allah Maha Penyayang di antara semua yang penyayang. Indah banget ya. Gitu. Ini kalau dibahas dalam nih. Allahumma inna maghfirataka arja min amali wa inna rahmatika awsa'u min dambi, itu sandaran hati. Jadi kita bersandar bukan kepada amal, tapi bersandarnya kepada rahmat Allah. Ini hadisnya. Rasul bersabda, tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkan dia ke surga. Anda mau haji tiap tahun, umroh tiap bulan, sedekah paginya 1 M, sedekah 1 M. Sebulan berapa? 30 M ya. Itu tetap tidak akan membeli surga, tidak bisa. Tapi yang membuatmu masuk surga dan selamat dari neraka apa? Rahmatun minallah, rahmat dari Allah. Karena Allah sayang aja sama kita. Makanya tugas kita beramal, Bu. Jadi analogi sederhananya begini. Saya sederhanakan pemahamannya supaya lebih mudah dipahami. Apa sih rahmat itu? Begini rahmat ini. Penjelasan rahmat dengan cara yang lebih mudah. Uti-uti nyuruh cucunya. Tuh, beliin Uti minyak kayu putih dong. Ya, sayang kalau nggak dibeli minyak kayu putih, koyo gitu ya. Beliin minyak kayu putih dong di warung sebelah tuh, kelihatan dari rumah. Nanti kalau kamu bisa beliin kayu putih, Uti kasih hadiah 50.000. Jadi hadiahnya berbentuk apa, ibu-ibu? Uang. Berapa? 50.000. Syaratnya apa? Beliin kayu putih. Ya, beliin kayu putih. Dia pun datang ke warung sebelah. Ya, ternyata warung sebelah, pas udah nyampe warung sebelah, dia balik lagi, dia bilang, Uti, di situ nggak ada minyak kayu putih. Aku lari ke warung di depannya lagi, dia lari lagi ke warung yang lebih jauh. Dia dapat minyak. Tapi dia beli 2 barang, minyak goreng sama kayu putih. Jadi dia salah beli gitu ya. Dipahaminya bahwa minyak kayu putih 2 item, minyak sama kayu putih. Nah, kata neneknya tuh, nah, iya sih ini minyak sama kayu putih, nah. Tapi yang nenek maksud minyak kayu putih buat perut nenek sedang tidak enak. Oh, salah berarti, Nek. Dia lari lagi. Sampai berkali-kali dia bolak-balik berkeringat, tubuhnya tetap gak dapat minyak kayu putih. Pertanyaannya, dengan melihat perjuangan cucu Anda yang bolak-balik berkeringat, lari sana kemari, walaupun pada akhirnya tidak dapat kayu putih, kira-kira hadiah 50.000 itu dikasih nggak? Ya. Kasih. Karena apa? Karena dia sudah berkorban penghargaan. Ya, karena kita punya sifat apa? Ya, Ar-Rahman Rahim. Belas kasih. Nah, itulah yang disebut rahmat. Jadi sebenarnya cucu kita tuh nggak melakukan syarat masuk surga, benar nggak? Ya. Syarat dapat uang 50.000 yaitu beli kayu putih, nggak dapat.
Tapi perjuangan dia membuat hati kita luluh. Itulah rahmat. Sebenarnya kalau amal kita membeli surga, berarti Anda nggak boleh tidur, Bu. Sholat aja terus. Tapi kan nggak bisa, nggak sanggup kita begitu. Tapi apakah amal yang sedikit ini bisa membuat kita masuk surga? Bisa kalau Allah lihat kita, oh ini orang serius nih. Jam segini masih ngaji aja nih kata Allah. Makanya carilah amalan yang membuat Allah terharu, Bu. Contohnya apa? Amalan-amalan yang dikerjakan di saat-saat sulit. Contoh, wudhu tengah malam. Itu membuat Allah terharu. Kenapa? Ih, hambaku so sweet banget deh. Dingin-dingin kayak gini dia mau wudhu demi aku loh. Paham nggak maksud saya? Iya, Ya. iya. Iya, Sholat duha. Sholat duha paling bagus, yang paling so sweet itu bukan jam 7 pagi. Itu Jam jam 9. 11. Oh, di atas jam Di waktu 10 di gitu ya. mana di mana orang lagi hektik. Iya. lagi sibuk-sibuknya ya. Itu orang lagi lalai-lalainya lah. Mm-mm. Bukan berarti tidak boleh sholat duha jam 7, tapi kalau pengen nih membuat Allah, ih, hambaku so sweet banget sih. Orang lagi pada kumpul, So dia sweet. sempet-sempetnya ngeluangin waktu 5 menit buat nemuin Iya, aku. Itu Masya lah. Allah. Paham maksud saya, Bu? Makanya sholat sunnah yang paling so sweet apa? Tahajud. Kenapa? Bukan karena rokaatnya banyak-banyakan, tapi so sweet. Dia rela terbangun dari kenyamanan tidurnya. Orang tidur dia Betul bangun. ya? Ih, so Lagi sweet mimpi, banget sih hambaku. Orang-orang, aku tahu loh dia lagi ngantuk-ngantuknya loh. Tapi dia bangun loh, walaupun 10 menit, ih, so sweet banget. Nah, cari amalan yang so sweet, yang membuat Allah jatuh cinta padamu. Sehingga Allah kasih rahmat kepadamu. Masya Allah. Maka amal ibadah tuh bukan banyak-banyakan, Bu. Bukan. Tapi so sweet-sweetan. Itulah yang disebut dalam surat Al-Mulk. Huwaladzi Ya. khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu Ahsanu amala. amala. Qurannya ahsanu, bukan aksaru. Kalau ahsanu itu artinya yang paling baik. Kalau Paling aksaru yang paling banyak. Jadi amal itu bukan banyak-banyakan, tapi dalam bahasa saya Ahsanu. sweet-sweetan. Sedekah terbaik itu bukan 2 miliar. Kalau Anda sedekah 2 miliar, ATM-nya 2 triliun, biasa itu. Dalam kesempitan justru ya Ustadznya. Ya. Tapi sedekah yang so sweet gimana? Anda Dalam- punya duit 10.000, sodakoh 10.000, itu luar biasa. Kata Allah, ih, hambaku so sweet banget sih. Aku padahal tahu loh dia lagi nggak punya duit loh, tapi mau-maunya dia sedekah demi aku. Itu so sweet. Ibu baik sama suami di saat suami gajian, suami baik, itu nggak so sweet tuh depan Allah. Biasa aja, kebaikan normal. Tapi kok ibu masih bisa baik, sopan sama suami, padahal suami lagi menjengkelkan, suami lagi nyakitin hati, itu kata Allah, ih, ini perempuan so sweet banget sih. Bisa-bisanya loh dia senyum kepada suami yang cemberut. Bisa-bisanya loh dia baik kepada suami yang jahat. Demi aku. Seandainya demi suami, ih, males kan? Demi aku. So sweet banget. Itulah kenapa Asia surganya paling tinggi. Kenapa? Asia so sweet banget sama Allah. Kenapa? Dia tetap bersikap baik kepada suaminya. Bukan karena suaminya layak diberikan kebaikan, tapi karena dia tahu Allah suka jika dia berbuat baik kepada suami. Itu loh amalan so sweet, Bu. Begitu. ibadah ya Ustadz ya. Yang lihatnya semuanya ibadah pada Betul. suami. Masya Allah. Makanya kan definisi ikhlas apa? Saya pernah jelasin nggak di Salsabila ya? Kalau belum ya saya jelaskan. Nah, Definisi ikhlas menurut saya itu sederhana. Mau melakukan apa yang Allah mau saat kita sebenarnya tidak mau. Paham nggak Ibu Bapak? ya. Iya. Iya. Mau melakukan apa yang Allah mau saat kita sebenarnya nggak mau. Ridho ya Ustadz ya. Ya bahasa lainnya ridho. Bahasa mudahnya begini. Mau melakukan apa yang Allah mau padahal sebenarnya kita nggak mau. Contoh ya. Contoh. Suami lagi bersikap tidak baik kepada kita. Kira-kira maunya bikin sarapan apa nggak usah buat dia? Maunya kita. Oh, Suruh Males pesan kan? GoFood. Suruh pesan GoFood aja. Iya, males kan? GoFood aja sono. Enggak. Maunya kita begitu. Tetap Ternyata ibadah. kita nyempet-nyempetin sebelum subuh, ngiris-ngiris bawang, buatin nasi goreng kesukaan dia. Itulah yang disebut keikhlasan. Kenapa? Berarti Anda tidak punya motif kecuali nyenengin Allah. Kenapa? Nyenengin suami. Males, dia aja lagi kayak gitu. Makanya amalan ibadah terbesar bagi seorang istri adalah ketika dia bisa berbuat baik saat suaminya tidak baik. Itu kawan-kawan. Dan itu nggak gampang. Kenapa? Karena balasannya surga. Membahagiakan. Kalau gampang balasannya piring.
Itu hadiahnya piring. Gitu ya. Nah, tapi kita harus paham kenapa penting bersandar dengan rahmat Allah? Karena orang yang bersandar dengan amal, dua efeknya. Yang pertama ujub. Tahu ujub? Merasa bangga dengan amal yang dia lakukan. Ya, sholat tahajudnya rajin, orang-orang mesti nggak bisa kayak aku. Tahajudnya istiqomah. Atau yang kedua, ketika dia tidak beramal, dia pesimis. Kayaknya orang kayak gua mah nggak bisa masuk surga deh. Jadi dia pesimis. Karena bergantung sama amal. Sedangkan orang yang bergantung sama rahmat, amal yang banyak tidak membuat dia sombong, amal yang sedikit tidak membuat dia pesimis. Karena rahmat Allah itu stabil. Itulah pentingnya kita menggantungkan diri kita kepada rahmat Allah, jangan kepada amal. Jadi kalau bergantung kepada amal, nambahnya jadi ujub, jadi sombong, kurangnya jadi pesimis. Gitu. Ada ibu-ibu diajak pengajian salsabila, Bu, Jeng, gabung yuk di salsabila. Ah, nggak mau aku mah kotor. Gitu. Aku mah kotor. Ya dicuci kali, Jeng. Enggak, kotor masa laluku. Jelek banget masa lalu gua mah. Nggak cocok gabung pengajian tuh. Kenapa dia nggak mau gabung sama pengajian? Karena dia bersandar dengan amal. Seolah-olah amal lah yang menentukan baik buruknya orang. Padahal iya sih, tapi penentunya adalah rahmat. Ya. Seburuk apapun masa lalu orang, dia masih punya harapan untuk memperbaiki masa depannya. Kadang ada nggak orang-orang yang diajak pengajian tuh suka nggak mau gara-gara merasa nggak layak begitu, nggak punya kepantasan gitu. Oh, kayaknya gue nggak pantas deh gabung sama ibu-ibu pengajian salsabila. Orang gue ngaji aja alif batasa sampai tak doang, belum hafal misalnya. Lah itu bisa tak? Ya barusan doang itu contoh. Luar biasa. Makanya ya saya betul-betul Allah izinkan menemani pengajian tuh dari kalangan tinggi, dari kalangan para pejabat sampai kalangan paling rendah secara sosial. Jadi saya pernah ngisi membina rutin ODA, Bu. ODA tuh orang dengan HIV/AIDS. Itu entah kenapa Ibu Bapak. Mungkin kalau saya diundang di kalangan pejabat ya di kementerian, itu mungkin hidangannya yang membuat mewah ya. Hidangannya tuh mewah. Ya, di table itu, di round table tuh penuh ya, penuh dengan makanan, buah-buahan macam-macam. Tapi kalau saya diundang di kalangan ODA, itu yang mewah apa? Yang mewah solidaritasnya. Mereka tuh punya solidaritas yang tinggi antar ODA. Orang dengan HIV/AIDS tuh luar biasa. Empatinya sama orang tinggi, ya. Sopan santunnya luar biasa ODA itu. Jadi saya pernah ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes untuk menemani para ODA dari kalangan pekerja seks komersial. Ya, awalnya sih saya diminta begini, Ustadz bisa nggak nemenin kami edukasi ke lokalisasi. Saya bilang nggak mau Bu, saya ngukur iman saya bilang nanti kalau saya datang ke lokalisasi khawatir dikasih diskon, Astagfirullahaladzim. dikasih cashback, khawatir iman saya goyah, saya bilang. Astagfirullahaladzim. Saya masih muda waktu itu kan, baru menikah. Kalaulah mau gitu saya bilang, undang aja mereka ke kantor, ke dinas kesehatan atau ke puskesmas terdekat. Baru saya mau. Ya udah Sat, nanti kami undang. Mereka datang Bu ke puskesmas terdekat, saya ngisi tausiah. Dan rata-rata mereka sudah positif ODA, positif HIV/AIDS. Oh, Dan mereka kan disisihkan di kalangan sosial kan. ya. Iya. Tapi ternyata mereka punya value yang luar biasa, sopan santunnya. Dan ternyata tidak semua mereka itu atas dasar dorongan keinginan sendiri. Bahkan kebanyakan mereka atas dasar keterpaksaan ekonomi. Mereka nggak punya pilihan. Mereka punya laki-laki mengabaikan mereka punya anak yang harus dibiayai. Mungkin mereka sedang lemah iman, tidak punya jalan lain kecuali menjual diri. Atau ada juga yang bahkan korban suami yang suka jajan. Ada juga, Bu. Jadi seringkali kita tuh mengeneralisir kejelekan orang. Bahwa orang yang ODA itu orang yang jelek semua. Enggak, Bu. Di antara mereka ada juga yang masih punya hati. Bahkan banyak yang punya hati, hanya saja mereka tercebur ke dalam jurang perzinahan gara-gara tidak punya pilihan yang lain. Tentu saya tidak membenarkan perbuatan mereka, tapi saya berusaha melihat sisi positif dari kehidupan mereka. Ternyata masih ada kebaikan, Bu. Sopan, ya.
Bahkan mohon maaf ya, ini cerita agak lucu tapi jadi pelajaran. Mereka itu kalau ada pelanggan datang dan mereka hari itu sudah dapat 5 pelanggan, mereka kasih ke temennya. Mbak, Mas ke sebelah aja Mas. Sebelah juga mantep layanannya. Paham nggak maksudnya? Jadi Berbagi mereka itu berbagi masih mikirin keuntungan. orang. Berbagi dosa. Mereka yang disebut orang nggak bener masih berbagi rezeki. Kita yang kadang-kadang disebut orang bener, dagangan laris tetap aja buat kita terus. Kali-kali nawarin dagangan tuh buat temennya gitu. Karena hari ini kita udah dapat banyak. Kan gitu ya, kadang-kadang kita orang yang waras kan ya. Orang yang dibilang punya martabat kadang-kadang nggak punya kepedulian. Mereka yang disebut orang yang tidak punya martabat dalam hal sosial ternyata masih bisa berbagi. Om, sebelah sana aja Om. Di sebelah sana lebih jos Om katanya. Karena hari itu dia udah dapat 5 pelanggan gitu ya. Terlepas Tapi itu perbuatan berbagi yang dosa, salah. Ustaz, ya. Terlepas itu perbuatan yang salah. Berarti ada sisi positifnya, Pak. Ya. Kita nggak egois. Betul tidak? Ya. Sisi positifnya itu. Negatifnya kita yang ngerasa sosialnya tinggi. Kita sering egois tanpa kita sadari. Begitu. Makanya pentingnya kita punya harapan. Tapi harapan kita bukan kepada amal kita dan diri kita. Tapi harapan kita kepada rahmat Allah. Allah. Supaya apa? Supaya kita nggak bangga berlebihan kalau berhasil, supaya nggak kemudian putus asa saat gagal. Sama Bu, mendidik anak, mendidik suami, mendidik pasangan, itu nasehatin boleh, doain boleh, tapi harapannya tetap Allah yang mengubah segalanya. Biar apa? Biar pas anak berubah lebih baik, kita nggak merasa hebat. Karena bukan kita yang merubah, bukan nasihat kita. Tuh kan, untung saya nasihatin suami saya tiap hari, Ustaz. Coba kalau enggak. Suamimu berubah karena Allah yang merubahnya. Atau sebaliknya, ketika kita sudah menasihati, tetap orang-orang yang kita nasihati nggak berubah, kita nggak putus asa. Karena memang itu di luar kendali kita. Allah yang membolak-balikan hati manusia. Itu intinya kawan-kawan. Jadi kita paham betul bahwa kita berharap, tapi harapan kita nggak digantungkan kepada amal kita. Tapi kepada rahmat dan kasih sayangnya Allah. Supaya apa? Supaya kalau berhasil tidak sombong, kalau gagal tidak putus asa atau pesimis. Begitu. Sampai sini dulu. Ya. Karena waktu kita terbatas dan jam 1 siang nanti saya ada acara di Bali di di Wisnu Kencana. Ada acara di sana bersama Elon Musk ya. Jam 1 sampai jam 2. Cuma nggak ngundang saya cuma cerita aja bahwa di sana. Serius. Ibu kalau gitu. Langsung ikut dong Ustaz, langsung ke Bali dong masuk gitu. Itulah bukti bahwa pengusaha itu di atas penguasa ya. Jadi didiklah anakmu jadi pengusaha agar punya martabat dan punya pengaruh besar ya. Jadi Elon Musk itu di sana digandrungi para penguasa ya. Ada fotonya tuh baru diupload sama akun kementerian. Elon Musk duduk di depan, yang lain berdiri semua. Menteri-menterinya di belakang semua. Ya Bu ya, Bu Hani udah nonton ya. Dari situ kita mengambil pelajaran bahwa Elon Musk itu kan sipil ya. Iya. Sipil. Dia bukan militer, bukan eksekutif, bukan yudikatif, bukan legislatif, tapi dia pengusaha. Nah, makanya betul kata Nabi, profesi yang paling dicintai oleh Nabi adalah tajir. Tajir itu bahasa Arab, artinya pengusaha. Saya doakan semoga semua yang di sini anak-anak cucunya pengusaha ya. Amin. Yuk, Ya, saya juga Ustadz, walaupun ibu rumah tangga saya pengusaha. Yang ngusahain apa kek? Nyuci baju, nyariin duit yang keselip di celana. Oh, berarti itu juga pengusaha ya. Periksa itu ya kantong celana suami gitu. Iya, itu juga pengusaha, Bu. Berusaha menemukan harta karun di balik pikiran kotor. Itu juga termasuk pengusaha, gitu ya. Allah alam bisawab. Semoga di sesi yang ketiga, di pertemuan yang ketiga ini kita tetap punya hope, berharap setidak baik apapun kondisi kita hari ini, jangan lepas berharap kepada Allah. Karena dulu Nabi Muhammad pernah diinjak-injak, pernah dihina, siapa sangka Islam tersebar ke seluruh dunia. Ya. Dulu Babe Jamil guru saya orang termiskin di Lampung, siapa sangka sekarang menginspirasi jutaan orang, bahkan menjadi trenernya para trainer. Dulu Bapak Jokowi seorang yang tidak dikenal di Solo, hanya pengrajin kayu, siapa sangka dikenal para pemimpin dunia. Betul tidak? Siapa sangka. Makanya tidak boleh hilang dari hati kita adalah tetap berharap. Setidak sesuai apapun kenyataan hari ini, tetaplah jaga harapan agar kita tetap punya
kekuatan untuk berjuang. Endurance survive uh, to act the better in our life, tetap bertahan untuk melakukan apa-apa yang lebih baik dalam hidup kita. Tanpa harapan kita akan putus asa. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ibu-ibu, saya sih yakin ibu-ibu mah sudah mengamalkan ilmu yang saya sampaikan karena sudah usianya sudah nggak main-main kan. Ya, tapi apa yang saya sampaikan barangkali bisa disampaikan Senior ke citizen, ya, senior senior citizen yang citizen. keren gitu, Ustaz. Betul. Silahkan ditularkan ke anak cucu. Harapannya salsabila berganti generasi. Maksudnya Iya, itu. itu yang menjadi Amin, PR, Ibu ya. amin, insya Allah. Dan sudah Nah, kami ya, semoga salah satu langkahnya apa? melanjutkan. Family gathering, Bu. Oh iya, Nah, insya Allah. Iya, family iya gathering dari nanti. kalangan perempuan. Laki-laki jangan diharapkan, Bu. Perempuan dulu aja. Betul. Pokoknya misalnya nih pengajian Budian sama anaknya, Bu Kemala sama anaknya. Ya udah, terima mereka apa adanya, nggak usah banyak menuntut. Hadir aja udah untung dah. Nggak usah banyak syarat. Biarkan mereka datang. Ya. Mau mintanya di mana? Di Bali, ada turutin nih, misalnya mereka pengen di Bali. Mau. Tapi Ustadz, alhamdulillah ya kalau itu kita sudah memikirkan ya regenerasi Iya. dengan pengurus. Jadi kami sudah punya tradisi Ustadz, kalau bulan Ramadan kita berkumpul. Nah, dulu waktu itu anak kita masih kecil-kecil ya Dian ya. Jadi mereka tuh paham, kita udah artinya kita sudah memberikan mereka bayangan nih. Insya Allah one day kalian yang akan meneruskan, terutama yang anak-anak perempuan kita ya Dian ya. Nah, itu sudah kita mulai tanamkan. Nah, sekarang memang agak sulit, tapi insya Allah sudah ada basicnya. Nah, itu mungkin Iya. bisa kita ini dia nanti next time kita bikin khusus ya. Ibu dan anak perempuan mungkin yang kita undang ya. Supaya Ibu dan anak dan cucu. Iya. Boleh. Ya, harapannya nanti saya jadi kakek-kakek, mereka masih Nah, iya. Iya, Terus, benar-benar. nggak usah cerita ya tentang kami ya. Tentang Insya Allah. kebaikan-kebaikan kami. Dulu, Tian. Dulu. Siap, Bismillah. Semoga Ya. bermanfaat. Baik, terima kasih Masyarakat Ustaz. kepada. Alhamdulillah kajian yang sangat bermanfaat ya tentang don't lose hope. Apalagi seumur kita senior semua, kita terus berharap bisa pertama sih memperbaiki keimanan kita, ya Ustaz, ya, kelakuan kita itu nomor satu. Dan tentu mempersiapkan anak cucu kita semuanya menjadi generasi yang lebih baik. Yang tadi yang saya bilang itu saya suka ucapan Putri Aryani Ustaz yang tunanetra itu kan dia selalu bilang rubah insecure menjadi bersyukur, ya kan? Rubah overthinking menjadi positive thinking. Nah, ini kan ada kaitan juga dengan Ustadz. Itu saya selalu bilang sama anak-anak harus punya sikap itu. Baiklah, mungkin masih ada yang mau bertanya tentang apa kajian bagian ketiga ini tentang don't lose hope. Silakan. Ya, Bu Hani, silakan Bu Hani. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya tentang yang saya sampaikan making hope happen itu ya. Kalau kita itu memang baik ya, tapi saya hanya berpikir bahwa kalau itu tidak dikaitkan dengan ke Allah, ke agama ya, itu akan bahaya menurut kesimpulan saya. Karena kalau anak-anak itu selalu mereka kan selalu punya apa namanya cita-cita begini. Tapi kan yang namanya takdir kan kepentok gitu ya. Nah, kalau mereka terlalu hanya bersandar kepada ini ya, ini kan lebih ilmiah tapi tidak ada kaitannya dengan agama. Itu bahaya karena mereka akan kecewa kalau mereka nggak ingat bahwa oh ini takdirnya begini, kamu belok dulu, sana dulu gitu ya. Seperti misalkan contoh bekerja. Saya ingat anak saya mentok dulu nih nggak bisa kerja di sini. Saya bilang itu bukan takdir kamu. Coba di yang lain lagi gitu. Oh saya kepengen nggak bisa. Jadi kalau hanya bersandar kepada cita-cita atau harapan yang dia bikin tanpa mengingat kepada takdir Allah gitu ya, itu sangat bahaya gitu. Saat itu mungkin yang bisa saya simpulkan pertama. Kemudian yang kedua, tadi Ustaz kan menyampaikan bahwa hati itu adalah value yang paling tinggi untuk manusia ya. Apakah yang dimaksud sini hati adalah kolbu, Ustaz? Itu mungkin. Terima kasih, Ustaz. Ya, terima kasih Bu Hani. Masya Allah selalu luar biasa ya. Membuka diskusi dengan berpikir, critical thinking banget ya. Saya bisa membayangkan kecilnya kayak apa Bu Hani ya. Juara kelas. Iya. Yang pertama, betul, makanya ada 3 kan. Dari Joe Lepus itu ada 3. Salah satunya, pathway thinking. Selalu ada alternatif. Itulah bedanya orang yang hopeless. Orang yang hopeless tuh hanya one way, satu jalan aja yang dipikirin. PNS, bilang kalau nggak PNS pokoknya enggak. Itu one way thinking. Itu satu jalan aja. Dan itu salah satu sumber hopeless. Ketika dia nggak dapet, dia hopeless.
Makanya saya kan banyak ya pendekatan hope itu banyak. Tapi saya setuju banget sama Dialogos karena dia punya pendekatan tadi pathway thinking. Orang yang sukses adalah orang yang bahagia adalah orang yang punya jalan alternatif yang banyak. Tadi sebenarnya yang Bu Hani sampaikan tuh itu namanya pathway thinking. Ini bukan takdirnya, nah coba yang lain. Itu namanya pathway thinking. Alternatif lain yang harus kemudian menjadi hope, menjadi harapan. Jadi kalau berharap tuh jangan cuma satu gitu loh. Kalau buat planning itu jangan cuma plan A, tapi kalau bisa plan Z. Nah, semakin banyak planningnya, tapi kalau kebanyakan juga bahaya ya. Jadi Ya, nggak gerak-gerak kebanyakan rapat gitu ya. Dirapatin boleh kagak gerak-gerak kayak bukber bersama gitu kebanyakan rapat ya. Ya, kayak bukber kan wacana doang karena kebanyakan ya, pathway. artinya akhirnya planningnya Allah gitu loh ya Ustadz ya, dikaitkan ke Betul, situ. itu kan kaitannya ke spiritual. Jadi itulah kenapa kita harus punya spiritual. Tadi dibahas di akhir bahwa harapan kita digantungkannya bukan ke amal kita, tapi kepada rahmat Allah. Yakin betul bahwa apa yang Allah takdirkan itu jauh lebih baik daripada apa yang kita harapkan. Itu landasannya. Terima kasih, betul. Saya konfirmasi, sepakat dengan yang disampaikan Bu Hani. Yang kedua, apakah value manusia paling tinggi itu hati yang disebut kolbu? Ya, kolbu bahasa Arab dari hati, bukan liper, betul ya. Yang dimaksud hati di sini adalah kolbu. Ya. Ya, kolbu atau maksudnya apa? Kejernihan, ya kejernihan akhlak gitu. Mau membedakan mana yang benar dan salah gitu. Kan kita sedang itu ya krisis moral kan sekarang itu. Makanya kan BUMN aja sekarang apa namanya value-nya apa akhlak. Makanya saya sering diundang di BUMN kawan-kawan. Iya. Ya, karena ya Aha. itu disadari atau tidak pemerintahan kita tuh sedang butuh figur-figur yang menjunjung tinggi value tertinggi manusia yaitu akhlak. Karena kita tidak kurang orang pinter. Orang pinter di Indonesia tuh banyak. Cuman yang mau bekerja dengan hati itu yang kemudian harus kita cari ya. Gitu. Makanya pilihlah pemimpin dengan hati. Gitu. Siapapun lah yang Anda pilih tentu setiap kita punya referensi masing-masing ya. Begitu ibu-ibu, semoga bermanfaat dan terima kasih pertanyaannya dan penegasannya ya dari Bu Hani. Ditebelin lah kalau Bu Hani itu nebelin ya hal-hal yang kurang tebel dan saya senang dan terima kasih juga ibu-ibu yang lain. Kolbun Salim ya, Ustaz ya. Itu Ya, dalam yang bahasa Arab namanya kolbun salim. Dalam bahasa Arab kolbun salim, dalam bahasa Inggris your heart is pure gitu. Makanya bahasa Inggris tuh bagus dan membuat bertambah nilai gitu ya, value-nya nambah. Saya tuh sebenarnya guru bahasa Arab ibu-ibu. Cuma selama ini ketika saya menyampaikan materi pengajian pakai bahasa Arab, itu orang-orang tuh cenderung apatis. Ah, ini mah berat nih katanya. Makanya ketika saya diundang di corporate di perusahaan itu saya cuma translate bahasa Arab ke bahasa Inggris dan mereka malah menerima karena bahasa Inggris tuh nilai keumumannya berlaku dalam kehidupan gitu Lebih lah. populer kali ya. Betul, misalnya kayak tawakal. Tapi ketika dibahas surrender mereka oh ya, life is surrender. Hidup itu nggak seperti itu, harus kita pikirin gitu ya. Kadang-kadang kita justru lapang masalah dada itu ya. kadang masalah itu selesai ketika kita berserah. Bener nggak? Iya. Ya, tidak semua masalah harus kita selesaikan sendiri begitu. Makanya ya itulah ya, mungkin kelebihan PPA Institute itu mengcombine antara ilmu religi dengan ilmu reality kan begitu. Dan semoga bisa relevan dengan ibu-ibu karena kehidupan anak-anak kita sekarang kan sebenarnya ibu-ibu ngaji itu kan tidak hanya untuk diri sendiri ya, tapi untuk Iya, bagaimana bersikap kepada anak betul. cucu. Kalau ibu-ibu mah saya yakin sih udah banyak yang udah selesai gitu ya. Iya. Ya, maksudnya ya udah usia udah segini mau ngapain lagi gitu lah kalau nggak mau berubah. Seusia Rasulullah. Betul. Kan kalau usia 63 Iya nih, berarti di sini Ibu Rasulullah ya, Masya Allah. ada yang 60. Ada sih. Dari wajahnya nggak kelihatan ya Ustaz. Alhamdulillah, berarti Ustaz nggak tahu. Nggak tahu Ya. Ustaz. Dari Alhamdulillah. wajahnya tertutupi oleh Terima kasih Ustaz. aura positifnya. Tapi ya tadi kalau kata Nabi kan umurnya umat Nabi Muhammad tuh antara 60 sampai 70 tahun. Iya. Makanya ya saya sih kebanyakan materi yang saya sampaikan saya sih yakin bukan untuk ibu tapi lebih ke bagaimana ibu bersikap kepada anak dan cucu ya. Betul sekali. Terima kasih ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Masih ada waktu nggak Ustaz? Apa yang mau nanya? Ada yang mau nanya satu lagi mungkin? Atau nanti tutup aja Ustaz sama doa Ustaz. Boleh. Udah nggak ada Jadi, lagi ya. tanya. Ya. Jadi Ustaz, maaf kita lanjutkan nanti kajian keempat Ustaz ya. Ya. Offline ya. Ya, kita offline. Judulnya apa Ustaz? Temanya yang kalau ini kan di sini kan Don't Lose Hope. Yang kajian keempat. Nanti saya share. Oke.
Bukan marah ini ya, over expectation ya kalau nggak salah. Ya, nanti kita bahas Baik, tetap Mas. mohon dengan doa Ustaz, memanage ditutup dengan doa. ekspektasi lah. Ya. Ya. Ya, mari kita akhiri dengan berdoa, dan kekuatan kita paling tinggi adalah berdoa karena tentu Tuhan yang menentukan segalanya. Maka mari kita berdoa, semoga yang sedang sakit Allah sehatkan, Amin. Amin. yang sedang ada urusan Allah lancarkan, yang baru punya cucu Allah jadikan cucunya sehat walafiat, Amin. Amin ya Allah. soleh soleha, sukses dunia akhirat. Amin. Yang sedang diuji dengan hutang, semoga Allah berikan segera Amin. lunas Amin. hutang. Yang sedang difitnah, semoga Allah berikan kekuatan untuk tetap tidak bersikap buruk kepada orang yang memfitnah, dan tetap sabar dan yakin bahwa Allah akan mengungkap segalanya pada waktu yang tepat. Apapun masalahnya, Allah mudahkan. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Allahumma adkhilna jannatakal firdaus. Allahumma adkhilna jannatakal firdaus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Amin. Alhamdulillah, jazakallah khair. Jazakallah khairan. Insya Allah sampai bertemu hari Rabu depan Ustaz ya, di rumah Bu Endang Ustaz. Terima kasih uti-uti semuanya. Mudah-mudahan silaturahmi kita mendapatkan rahmat dari Allah, ridho dari Allah. Amin. Amin. Semakin banyak yang hadir nanti di minggu keempat, karena kajian ini sangat menarik, membuat kita menjadi orang-orang yang positive thinking, orang-orang yang selalu selalu secure ya Ustaz ya, dengan diri sendiri, dan juga selalu berharap kepada Allah semata. Terima kasih. Amin. Akhiri dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.